Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Jadi, sel itu bereproduksi ya. Nah, dia bereproduksi dengan cara melakukan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu nanti ada 3 macam. Yang pertama kita sebut sebagai amitosis, lalu ada pembelahan mitosis, dan juga meiosis. Mari kita jelaskan satu per satu. Jadi, pada pembelahan amitosis, itu sel membelah secara langsung tanpa melalui tahap pembelahan. Nah, ini disebut juga dengan pembelahan biner. Kemudian, pada pembelahan amitosis itu hanya terjadi pada sel prokariotik. Contohnya seperti bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tahapannya ya. Yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian setelah itu, bagian DNA dari kromosom itu yang menempel mulai mengalami replikasi. Replikasi itu berarti menggandakan diri ya ibaratnya. Kemudian setelah itu, selnya akan mulai membelah dan terbentuk dua anakan. Ya, ini adalah tahapan dari amitosis. Nah, selanjutnya kita pindah ke mitosis. Jadi kalau mitosis ini merupakan cara reproduksi sel tetapi melalui tahapan ya, ada tahapannya. Nah, sifat-sifat lain terkait mitosis diantaranya sebagai berikut. Pertama, pada mitosis itu terjadi pada sel somatis atau tubuh. Kemudian, dia akan menghasilkan dua sel anakan dengan genotip yang sama dengan induknya. Kemudian, dia juga berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak dan merupakan bagian dari siklus sel. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang siklus sel. Jadi, untuk siklus sel itu terbagi menjadi dua. Ada tentang mitosis, sama ada interfase. Ya, jadi ada dua fase, fase mitosis sama fase interfase. Nah, ini itu adalah bagian dari fase mitosis. Dan yang ini itu adalah interfase ya. Jadi di fase mitosis sendiri nanti terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sitokinesis. Yang ini sama ada tahapan dari mitosis. Tahapan mitosisnya. Kemudian untuk yang interfase kita lihat di sini ada G1, S sama G2. Jadi yang interfase itu terbagi menjadi 3, ada G1, S sama G2. Nah, kita coba ingat-ingat dulu. Jadi kalau tadi fase mitosis itu kan pembelahan inti. Kemudian kalau sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma yang terjadi pada fase interfase akhir. Nah, sekarang kita coba kalau dilihat ya, kalau ini kita hapus ya. Kalau dilihat fase interfase yang ini itu kan bisa dibilang hampir terjadi yang paling banyak atau merupakan fase yang paling lama ya. Bisa kita bilang fase paling lama karena mencakup hampir
sekitar 90% ya, itu fase interfase. Nah, sekarang kita coba identifikasi, di sini kan ada fase G1. Fase G1 itu adalah bisa disebut sebagai fase pertumbuhan dan pembentukan sel, dan pembentukan bisa dibilang protein ya, protein dari organel sel. Lalu ada fase S. Fase S itu adalah fase penyalinan dari kromosom. Kemudian ada fase G2, itu adalah fase sel kembali tumbuh. Jadi fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan untuk melakukan pembelahan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang fase dari pembelahan mitosis. Yang pertama itu ada fase profase ya. Jadi, fase profase itu gambarnya seperti ini, di mana dia membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Jadi benang kromatinnya itu memendek ya, atau memadat sehingga membentuk kromosom. Kemudian pada fase ini bisa dibilang bahwa membran nukleus itu mulai menghilang. Oke. Kemudian untuk fase kedua yaitu tahap metafase, gambarnya seperti ini, di mana pada tahap metafase itu adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau biasanya kita sebut sebagai bidang ekuator. Kemudian pada fase ini kita tambahkan yang pertama mikrotubula terlihat jelas. Kemudian kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Yang terkait pada sentromer. Kemudian setiap sentromer itu punya 2 kinektor yang dikaitkan dengan mikrotubula. Oke, nah selanjutnya untuk fase ketiga yaitu fase anafase, gambarnya seperti ini, di mana kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Oke, bisa dibilang berarti pada fase anafase itu mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub berlawanan. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, buat tadi lupa disampaikan, ini kan ada bentuk bulat-bulat kuning itu ya. Itu yang disebut sebagai mikrotubula. Jadi itu adalah salah satu dari organel sel. Kemudian selanjutnya untuk tahap terakhir adalah tahap telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang, dan Oke, itu adalah penjelasan tentang fragmennya. Jadi di telofase membran intinya mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang. Nah, kita tambahkan, jadi
di tahap ini itu berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak, ya, memisahkan sel menjadi 2 sel anak. Kemudian pada tahap ini juga kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Kemudian nukleolus dan membran nukleus itu terbentuk kembali seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan pada tahap akhirnya nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk 2 sel anak identik.